Tian ya yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yakni saya sendiri, Farabila Hanum dengan NIM digit terakhir 037. Kemudian ada teman saya, Husnul Hatimah, dengan NIM digit terakhir 092. Dan yang terakhir, Khofifah Wulandari dengan NIM digit terakhir 047. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar adiabatik. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Khofifah Wulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, hukum pertama termodinamika. Diawali dengan penemuan satuan Joule oleh James Prescott Joule, bunyinya yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi bisa diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Untuk menjelaskan hukum pertama termodinamika, dapat digunakan sebuah sistem tertutup yang dapat diubah dari suatu keadaan kesetimbangan ke keadaan kesetimbangan yang lain dengan menggunakan interaksi kerja. Namun, jika tidak terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungannya, maka proses ini dinamakan proses adiabatik. Pengertian konsep dasar adiabatik. Konsep dasar adiabatik berkaitan dengan perubahan suhu dan tekanan dalam sistem tertutup ketika tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan luar. Secara sederhana, adiabatis dapat diartikan sebagai suatu proses di mana tidak ada aliran panas masuk atau keluar dari sistem. Proses adiabatik biasanya terjadi dengan cepat dan dapat melibatkan berbagai jenis sistem, seperti gas, cairan, atau padatan. Dalam konteks adiabatik, hukum pertama termodinamika ini menyatakan bahwa jika tidak ada pertukaran panas antara sistem dan lingkungan, maka energi dalam sistem akan tetap atau konstan. Oleh karena itu, jika suatu sistem mengalami perubahan suhu atau tekanan energi, harus dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kerja neto yang dilakukan oleh sistem tertutup dengan proses adiabatik hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Mengingat adanya ketidakpastian dalam percobaan, sangatlah sulit untuk membuktikan berdasarkan pengukuran bahwa kerja neto untuk berbagai proses adiabatik antara dua titik proses adalah sama. Karena kerja neto untuk proses adiabatik yang berlangsung pada sistem tertutup di antara dua titik kesetimbangan tertentu sama besarnya, maka dari pengujian sifat dapat disimpulkan bahwa kerja neto untuk proses semacam ini menentukan perubahan sifat sistem. Sifat semacam ini disebut energi. Apabila E adalah energi sistem, maka perubahan energi di antara dua keadaan didefinisikan sebagai E2 min E1 sama dengan min WAD. Dengan WAD adalah kerja neto untuk suatu proses adiabatik di antara dua keadaan. Konsep dasar adiabatik juga terkait dengan hukum termodinamika kedua, bahwa panas selalu mengalir dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Dalam sistem adiabatik, karena tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan luar, maka panas tidak akan mengalir keluar dari sistem. Oleh karena itu, jika suatu gas atau cairan ditekan atau diperluas secara adiabatik, maka suhu dan tekanan dalam sistem akan berubah, dan energi yang terkandung dalam sistem harus dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam sistem adiabatik, perubahan suhu dan tekanan dapat menyebabkan perubahan dalam entropi. Secara umum, adiabatis dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis fenomena fisika, seperti gejala cuaca, perpindahan panas dalam mesin, dan pembentukan awan dan hujan. Proses adiabatik juga dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram PV atau tekanan volume, atau diagram TS, entropi, temperatur. Pada diagram PV, proses adiabatis ditunjukkan oleh garis miring yang menunjukkan perubahan volume dan tekanan yang terjadi tanpa perubahan entropi. Pada diagram TS, proses adiabatis ditunjukkan oleh garis vertikal yang menunjukkan perubahan suhu tanpa perubahan entropi. Jenis-jenis adiabatik.
Ada dua jenis adiabatik yang umum digunakan dalam meteorologi. Yang pertama yaitu adiabatik kering dan yang kedua adiabatik lembek. Adiabatik kering menjelaskan perubahan suhu dalam udara yang tidak mengandung uap air ketika naik atau turun secara vertikal. Adiabatik kering cenderung lebih bruskui dan curam daripada adiabatik lembab karena tidak ada perubahan fase yang terjadi pada uap air selama prosesnya. Yang kedua, adiabatik lembek. Adiabatik lembab menjelaskan perubahan suhu dalam udara yang mengandung uap air ketika naik atau turun secara vertikal. Adiabatik lembab cenderung lebih landau dari adiabatik kering karena terdapat perubahan fase pada uap air ketika suhu dan tekanan udara berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hanum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh proses adiabatik dalam kehidupan. Proses adiabatik memiliki banyak aplikasi dalam dunia nyata, seperti pada mesin-mesin industri dan mesin-mesin thermal. Contohnya adalah mesin diesel dan mesin yang dihasilkan oleh ekspansi gas dalam ruang kerja mesin. Nah, kemudian di sini saya mengambil contoh penerapan adiabatis yang paling sederhana yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah termos. Kita tahu bahwa pas kita memakai termos itu tetap panas, air yang di dalam termos itu tetap panas atau tetap dingin jika kita memakai air dingin. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan adiabatis dalam kehidupan kita. Nah, di dalam termos itu tidak terjadi perpindahan panas atau perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga tidak terjadi perubahan temperatur atau suhu. Oleh karena itu, air panas tidak cepat dingin karena termos dapat mempertahankan suhu. Bahan yang bersifat adiabatis yang digunakan pada termos akan menghambat atau memperlambat, bahkan memungkinkan tidak adanya reaksi antara sistem dengan lingkungan, sehingga tidak terjadi perubahan kalor. Nah, kemudian contoh lain dari penerapan proses adiabatis ini adalah kompresi dan ekspansi gas. Seperti contohnya ketika kita memompa ban sepeda, kemudian pada saat kita memompa ban sepeda tersebut, udara akan dikompres sehingga dengan tekanan yang diberi, seiring dengan tekanan yang diberikan. Contoh yang lain adalah penerapan mesin diesel. Nah, pada mesin diesel ini udara akan dikompresi sehingga cukup panas untuk menyalakan bahan bakar. Kemudian contoh yang lain adalah pendingin udara. Pada sistem ini, pendingin udara akan bekerja dengan cara mengompresi gas, yakni ketika gas tersebut dikompresi, maka akan memanas secara adiabatik. Nah, ketika dibiarkan, dia akan mendingin secara adiabatik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Husnul. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Seperti yang telah dipaparkan teman saya di atas, bahwasanya proses adiabatik adalah perubahan suhu dan tekanan yang dilakukan di dalam keadaan tertutup atau terisolasi. Nah, di mana tidak ada transfer yang dilakukan baik dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Nah, dalam proses adiabatik ini ada beberapa persamaan adiabatik yang sering digunakan. Yang pertama, dalam keadaan gas pada proses adiabatik dirumuskan sebagai P1 dikali V1 pangkat konstanta Laplace sama dengan P2 dikali V2 pangkat konstanta Laplace, di mana P1 adalah tekanan awal, P2 adalah tekanan akhir, V1 adalah volume awal, V2 adalah volume akhir, dan konstanta Laplace. Untuk yang kedua, agar kita mengetahui karakteristik dari proses adiabatik, kita bisa menggunakan grafik pada gambar berikut. Di mana grafik ini menunjukkan bahwasanya kita bisa menghitung luas area yang
bermula dari sumbu P ke sumbu V, di mana persamaannya adalah W, yaitu usaha. Persamaan tersebut yang pertama adalah W sama dengan integral V1 ke V2 dikali P kali dV sama dengan integral V1 sampai V2 dikali C per V pangkat konstanta Laplace dikali dV. Dari persamaan tersebut diturunkan menjadi W sama dengan C per 1 min konstanta Laplace dikali V pangkat 1 min konstanta Laplace dipangkatkan dari V1 sampai V2. Terus diturunkan lagi menjadi W sama dengan C sama C per 1 min konstanta Laplace dikalikan V2 pangkat 1 min konstanta Laplace dikurangi V pangkat 1 min konstanta Laplace. Nah, dengan mengganti C dengan P1 kali V1 pangkat konstanta Laplace sama dengan P2 kali V2 konstanta Laplace, maka kita akan mendapatkan persamaan di mana nilai W adalah W sama dengan 1 per 1 min konstanta Laplace dikali P2 kali V2 min P1 kali V1. Nah, untuk nilai kalor dari proses adiabatik itu bernilai 0 karena pada proses adiabatik itu terjadi pada sistem terisolasi, dan pada hukum pertama termodinamika nilai dari delta U adalah Q min W. Karena Q berharga 0, maka delta U menjadi min W. Artinya, perubahan energi dalam sistem digunakan untuk melakukan usaha. Next. Nah, dari persamaan di atas, kita langsung lanjut untuk ke contoh soal dari proses adiabatik, yaitu suatu gas mengalami proses pemampatan secara adiabatik sehingga volume gas menjadi setengah dari volume awalnya. Jika suhu awal gas adalah 127 derajat Celcius dan konstanta Laplace-nya berharga 1,4, berapa suhu gas setelah proses pemampatan? Jadi sudah jelas, di sini yang ditanyakan adalah T2 atau suhu kedua. Nah, kalau di sini yang diketahui adalah suhu, maka dari persamaan yang pertama, yaitu P1 kali V1 pangkat konstanta Laplace sama dengan P2 dikali V2 pangkat konstanta Laplace, maka P1 sama P2 ini bisa diganti T1 dan T2. Dengan catatan yang diketahui adalah suhu. Maka diketahui suhu awal atau T1 adalah 120 derajat Celcius, volume akhir atau V2 sama dengan setengah dari volume awal atau V1 dengan tetapan Laplace-nya 1,4, terus suhu awalnya kita rubah ke Kelvin menjadi 400 Kelvin. Nah, di sini dari rumus atau persamaan pertama, maka T2 sama dengan T1 dikali V1 per setengah V1 atau V2 ya. Dipangkatkan pangkat konstanta Laplace dikurangi 1. Nah, kalau di persamaan pertama kan konstanta Laplace-nya cuma
nilai konstanta Laplace, nggak dikurangi 1. Nah, kalau diketahui suhu, maka konstanta Laplace-nya dikurangi 1. Nah, jadi 400 dikali V1 per setengah V1 pangkat 1,4 dikurangi 1. Nah, V1-nya dicoret, jadi tinggal setengah. Lah, harga dari setengah adalah 2. 2 itu pangkat 0,4 dari 1,4 itu dikurangi 1. Jadi 2 pangkat 0,4 bernilai 1,319 dikali dengan suhu awalnya yaitu 400, maka kita temukan hasil dari T2 adalah 527,6 Kelvin, atau jika diderajatkan menjadi 254,6 derajat Celcius. Baik, mungkin itu pemaparan dari kami tentang konsep dasar adiabatik. Mungkin itu saja. Maaf bila ada salah kata atau kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop record, Bun.